Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Talita Nurhusnina dengan NPM 201412111001. Di sini saya akan melakukan presentasi proposal metodologi penelitian yang telah saya buat. Ya, baik. Judul proposal yang akan saya presentasikan ialah frekuensi dan konsentrasi POC berbahan baku buah pepaya, karika papaya terhadap pertumbuhan dan produksi cabai rawit Capsicum frutescens L. Yang melatar belakangi penelitian ini ialah cabai rawit mengandung protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, besi, dan vitamin-vitamin sehingga setiap lapisan masyarakat menyukai buah dari tanaman ini. Hal tersebut menyebabkan tanaman cabai rawit banyak dicari dan dibudidayakan, mulai dari ibu rumah tangga hingga petani handal. Cabai dapat tumbuh dan berproduksi dengan optimal apabila keadaan tanahnya subur. Manfaat pemberian POC sendiri terhadap tanah ialah memberikan perbaikan terhadap tanah, sehingga tanah menjadi lebih baik ketika ditanami oleh tanaman. Buah pepaya tergolong ke dalam buah yang mudah ditemui di iklim tropis seperti di Indonesia. Buah ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair karena mengandung karbohidrat, kalsium, magnesium, potasium, dan fosfor yang tinggi. Pupuk organik banyak mengandung mikroorganisme. Mikroorganisme yang terdapat di pupuk organik biasanya terdiri dari bakteri, cacing, fungi, dan lain sebagainya. Pemberian pupuk organik juga berpengaruh terhadap ketersediaan fosfor tanah terkait kadar dan bentuk yang diserap tanaman. Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui frekuensi dan dosis yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman cabai. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah apa kandungan yang terdapat di dalam buah pepaya sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan hasil panen komoditas cabai rawit. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaplikasian POC berbahan buah pepaya terhadap komoditas cabai rawit. Yang ketiga, berapa frekuensi POC berbahan buah pepaya yang baik bagi komoditas cabai rawit. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui banyaknya frekuensi dan konsentrasi POC berbahan buah pepaya yang baik bagi tanaman cabai rawit atau Capsicum frutescens L. Ya, baik. Selanjutnya ialah kerangka pemikiran. Permasalahan yang dihadapi ialah banyaknya lahan pertanian yang kurang produktif karena tanahnya tidak banyak mengandung mikroorganisme dan hara. Penyebabnya ialah pengolahan tanah yang terlalu intensif ataupun penggunaan pupuk kimia yang terlalu banyak sehingga dapat meracuni mikroorganisme. Penyelesaian yang dapat dilakukan ialah dengan menambahkan mikroorganisme dan unsur hara menggunakan pupuk organik. Di sini kita meneliti tentang pemberian frekuensi POC berbahan buah pepaya dan pemberian dosis POC berbahan buah pepaya yang diharapkan dapat memperbaiki sifat fisik, menambahkan mikroorganisme, dan menambahkan unsur hara pada tanaman. Kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan dan hasil dari produksi komoditas cabai rawit sendiri. Hipotesis yang dapat kita ambil ialah terdapat frekuensi aplikasi POC terhadap buah pepaya, karika papaya terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi cabai rawit Capsicum frutescens L. Yang kedua, terdapat konsentrasi aplikasi POC berbahan buah pepaya,
Carica papaya terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi cabai rawit Capsicum frutescens L. Yang ketiga, terdapat interaksi antara frekuensi dan konsentrasi aplikasi POC berbahan buah pepaya. Carica papaya terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi cabai rawit Capsicum frutescens L. Ya, waktu dan tempat dalam penelitian ini akan dilaksanakan di Lapangan Terpadu Universitas Lampung atau LTPD dengan waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus hingga Desember tahun 2022. Kemudian alat yang perlu disiapkan dan akan digunakan dalam penelitian ini ialah pisau, toples, ember, cangkul, dan talenan. Dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan POC berbahan baku buah pepaya ialah buah pepaya yang sudah matang, gula merah, air cucian beras, kemudian kita akan menggunakan mulsa dan NPK dalam penelitian ini. Metode penelitian. Rancangan percobaan yang digunakan untuk penelitian ini ialah rancangan acak kelompok atau RAK dengan pola faktorial. Rancangan acak kelompok dipilih karena lingkungan pada penelitian kali ini tidaklah bersifat homogen atau bersifat heterogen, baik secara suhu, penyinaran cahaya matahari, ataupun tanah. Pada penelitian kali ini bersifat heterogen. Kemudian pola faktorial dikarenakan faktor yang akan diamati terdapat dua jenis faktor yang akan diamati. Faktor pertama ialah frekuensi pupuk organik cair berbahan baku buah pepaya yang terdiri dari dua taraf. Taraf pertama ialah taraf kontrol atau F0 tanpa pemberian pupuk organik cair. Sementara taraf kedua atau F1 ialah pemberian pupuk organik cair sebanyak 2 kali. Faktor kedua adalah konsentrasi pupuk cair organik berbahan baku buah pepaya yang terdiri dari 5 taraf. P1 ialah kontrol. P2 pemberian pupuk organik cair pada konsentrasi 1%. P3 pemberian pupuk organik cair pada konsentrasi 2%. P4 pemberian pupuk organik cair pada konsentrasi 3%. Dan P5 pemberian pupuk organik cair pada konsentrasi 4%. Berikutnya adalah pelaksanaan penelitian. Yang pertama ialah pembuatan POC berbahan dasar buah pepaya. Pembuatan POC ini pertama kali yang perlu kita lakukan ialah menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian kita kupas buah pepaya yang sudah matang, lalu kita potong menjadi lebih kecil-kecil. Lalu kita masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Nah, kemudian kita juga memasukkan air cucian beras serta gula merah ke dalam wadah tersebut. Kita campurkan secara merata, lalu kita tutup dan tunggu selama 2 minggu hingga terjadi fermentasi dan berbau segar. Kemudian penyemaian benih. Penyemaian benih ini kita lakukan di wadah pot benih. Penyemaian benih yang pertama kali kita lakukan ialah menyiapkan media tanamnya, yaitu berupa tanah dan pupuk organik. Tanah dan pupuk organik yang telah dicampurkan, kemudian kita masukkan ke dalam wadah pot benih, lalu kita lubangi bagian tengahnya dan kita isi dengan benih cabai. Sebelum ditanam, benih cabai terlebih dahulu direndam untuk mengetahui apakah benih tersebut memiliki embrio atau dalam keadaan baik atau tidak. Dengan ciri-ciri benih yang dalam keadaan baik tenggelam ketika direndam.
Lalu yang ketiga ialah persiapan lahan. Persiapan lahan yang kita lakukan adalah membersihkan gulma pada lahan tersebut, kemudian kita melakukan olah lahan dan pemberian pupuk kompos. Pembersihan gulma dan olah lahan kita lakukan secara manual dan mekanik. Pembersihan lahan atau persiapan lahan ini kita mulai dari penyiangan gulma dengan menggunakan arit, kemudian kita olah lahan dengan menggunakan cangkul dan kita sebarkan pupuk kompos. Yang keempat ialah perawatan. Perawatan pada tanaman cabai rawit kita lakukan dengan memberikan pupuk NPK, kemudian kita menyiangi gulma, dan kita mengatasi atau mengendalikan OPT yang menyerang tanaman cabai rawit kita. Pada tahap kelima ialah pengamatan pertumbuhan cabai rawit dengan mengukur tinggi cabai rawit dalam satuan sentimeter. Kemudian pemanenan kita lakukan secara manual dengan memilih buah cabai yang telah masak. Ciri-ciri buah cabai yang telah masak ialah buah cabai tersebut sudah berwarna merah atau buah cabai tersebut sudah memiliki isi yang lebih penuh daripada buah cabai yang masih muda. Pada tahap 7 ialah penghitungan hasil jumlah cabai rawit yang diperoleh. Penghitungan bisa dilakukan secara manual, dihitung, ataupun dengan menggunakan mesin hitung. Variabel pengamatan yang kita lakukan ialah terdiri dari dua variabel. Yang pertama, variabel utama, terdiri dari tinggi tanaman, bobot brankas tanaman, bobot buah, banyaknya buah, dan banyaknya daun. Kemudian variabel pendukung yang kita amati ialah kandungan fosfor pada pupuk POC, kandungan magnesium pada pupuk POC, kandungan kalsium pada pupuk POC, dan kandungan karbohidratnya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai proposal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.